Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, mahasiswa program Sarjana Sistem Informasi, beserta mata kuliah grafik dan visualisasi. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini, hari Selasa, jadwal kita untuk kelas teori grafik dan visualisasi. Hari ini kita masih membahas seputar konsep desain grafis. Ya, ingat bahwa kita menyajikan visualisasi, di samping data yang valid, maka kita juga perlu memahami, kita perlu juga belajar untuk bagaimana menyajikan desain visualisasi yang menarik. Untuk itulah saya kenalkan ke Anda konsep-konsep desain grafis yang mungkin nanti bisa bermanfaat ketika Anda sudah akan menyajikan presentasi grafis dari visualisasi yang Anda buat. Oke, kita sudah bahas juga tentang konsep desain, ya, tentang bentuk garis, value, negative space, dan lain-lain. Nah, kita juga sudah bahas tentang warna, ya, kita juga sudah bahas tentang prinsip-prinsip desain, ya, proporsi, balance, apalagi unity, variety, dan sebagainya. Nah, hari ini masih bagian dari konsep desain, di mana kita akan mengenal apa yang disebut dengan istilah tipografi. Ya, tipografi. Biasa orang nulis apa? Ntar ini kok nggak nyaman ya. Biasa orang salah tulis ya, bikin message atau nulis pesan di sosial media, ya, chatting, gitu, salah tulis, terus bilang typo. Ya, jadi kesannya typo itu artinya salah tulis. Ya, saya tidak tahu dari mana asal-usulnya kalau salah tulis terus dibilang typo. Padahal orang-orang desain, orang-orang yang ngerti desain, ketika dia mendengar kata typo, ya, itu kaitannya dengan bagaimana representasi sebuah huruf, ya, bagaimana representasi huruf teks, kata, kalimat, gitu ya. Jadi urutannya itu teks, huruf, teks, kata, kemudian jadi kalimat. Nah, tipografi adalah bagaimana kita memahami tentang penyajian data, penyajian informasi dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks. Nah, kalau teksnya sendiri kalau dari sisi materi teksnya sendiri itu bukan kajian tipografi, ya, bukan bahasan tipografi. Jadi kalau salah ketik, ya, kalau salah ketik, salah tulis, itu berarti kan konten, ya, isi dari teks itu, gitu, ya. Jadi aneh aja kalau saya baca ada yang salah ketik terus bilang typo. Ya, tipografi itu adalah bagaimana penyajian, bagaimana penampakan, ya, sebut aja gitu ya. Bagaimana penampakan dari teks, bagaimana representasi visual dari teks. Ya, itu yang menjadi kajian dari tipografi. Bukan isinya, ya, bukan substansi, bukan katanya, bukan kalimatnya, bukan jadi kalau salah tulis kata, ya, paling sering itu mau ketik spasi terus di dalam, terus kepencet B, misalnya saya paling sering ngalami, jari saya jempolnya gede banget, ya, mau tulis kata dan jadi dam misalnya. Nah, itu kan berarti isi teksnya, ya, isi teksnya itu kajiannya di bahasa, bukan tipografi, ya. Tipografi itu bagaimana representasi dari teks itu, ya. Jadi tipografi itu adalah bagaimana penampakan dari sebuah teks, intinya seperti itu. Ups, ini kecepatan, sebentar. Oh ya, ini adalah beberapa contoh visualisasi, ya, di mana peran dari tipografi, ya, peran dari teks
dan tipografi itu kuat sekali. Ya, teks itu biasa kita gunakan untuk melengkapi penyajian grafis, ya, dengan keterangan berupa kalimat. Gunanya supaya ada mungkin sebagian orang yang membaca desain kita atau menikmati desain kita yang tidak 100% memahami atau tidak bisa cepat memahami, ya, apa makna grafis yang disajikan, apa maksud dari elemen grafis yang ditampilkan. Maka biasanya dibantu dengan teks. Ya. Nah, apalagi kalau cerita visualisasi data. Ya, visualisasi data kan sering datanya itu disajikan gitu. Ya, sering sekali datanya itu disajikan atau melengkapi visualisasinya, seperti misalnya kita melihat grafik ini, ya, kita nggak tahu angka-angka di sini tanpa memperhatikan dengan cermat gitu. Maka dibantulah dengan sejumlah teks di sini. Ya, ada teks menunjukkan 421, 422, lalu dihitung average-nya 2018 4,73 misalnya. Ya, ini sepertinya informasi seputar atletik, ya, olahraga nih. Ya, informasi seputar olahraga. Ya, ini seperti angkat berat ya. Bench press itu kan bagian dari angkat berat. Ya, whatever. Tapi lihat visualisasi ini ada grafik, ya, ada grafik, kemudian dikuatkan dengan teks. Nah, yang menarik di sini adalah penyajian dari teks itu. Ya, ini disinilah tipografi itu bekerja. Bagaimana huruf itu disajikan dalam ukuran besar dan kecil. Nah, kalau mungkin kalian juga masih sering menggunakan istilah font, ya, yang diasosiasikan sebagai jenis huruf. Ya, font Anda sebut sebagai jenis huruf. Nah, setelah Anda belajar tipografi, Anda akan membedakan mana font, mana face. Ya, beda typeface, beda type font. Ya, jadi font itu sebenarnya bukan jenis huruf. Yang kita sebut jenis huruf itu face. Ya, face itu jenis huruf, font itu bukan. Ya, font itu lebih ke style. Nah, kalau saya amati, ini menggunakan typeface yang sama. Garis bawahi dulu ya, typeface. Sebentar baru saya tunjukkan. Ya, ini menggunakan typeface yang sama. Jadi hurufnya yang ini itu semuanya menggunakan typeface yang sama. Ya, tapi fontnya beda. Nah, bingung kan? Ya, kalau Anda terbiasa menggunakan istilah font untuk jenis huruf, ya, mungkin atau misalnya memang pengertian font itu adalah jenis huruf, mungkin Anda akan mengatakan fontnya sama. Jadi font yang digunakan di sini itu sama. Ya, padahal yang sama itu typeface-nya, fontnya yang beda. Ya, ini beda ya, yang kecil ini typeface-nya beda, fontnya pasti beda. Oke, ya, oke, lihat. Kita lihat dulu yang lain. Jadi perhatikan di sini peran dari teks ya, intinya penampakan ini. Oke, Cindy, font itu berarti ukuran huruf, betul? Ya, tapi bukan cuma ukuran huruf, Cindy. Ya, bukan cuma ukuran huruf. Lihat, ini bisa jadi sebenarnya ini satu typeface dengan yang kecil ini, bisa saja ya. Bisa jadi karena kita perlu lihat lebih detail ya supaya
bisa memastikan bahwa apakah yang kecil ini, yang halus ini dengan yang ini tuh satu typeface. Kalau dia satu typeface ini fontnya juga beda, padahal ukurannya sama, Cindy. Ya, ukurannya kurang lebih sama ini. Yang LB, OB, DL, LL ini kurang lebih ukurannya sama, tapi tetap saya bilang fontnya beda. Ya, yang ini bold, ya, yang bawahnya bold, yang atas tidak bold. Jadi font itu kaitannya ke situ. Ya, font itu kaitannya ke situ. Pak, kalau kita menggunakan word processor, sebut saja MS Word, kan di situ menunya font. Ya, nah, sebentar saya jelasin. Kita lihat dulu contoh ini. Ya, intinya perhatikan bagaimana teks itu disajikan dengan rapih di sini, dan teks itu menjalankan tugasnya sebagai pelengkap dari chart, ya, pelengkap dari visualisasi. Next, ini ya banyak informasi. Oh, ini adalah World Cup 2018, ya, World Cup 2018. Berarti tahun depan ya ada World Cup lagi ya. Ya, ini World Cup yang lalu. Perbandingan antara Tunisia sama England, ya. Ada yang penggemar bola mungkin paham dan ngerti ya ini. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah bagaimana penyajian font, ya. Bagaimana ya ini semuanya satu type, ya, satu typeface. Lalu kemudian fontnya berbeda. Ya, lihat mana yang lebih besar, mana yang paling besar, mana yang kecil. Nah, itu semuanya adalah pendekatan-pendekatan tipografi. Jadi, sekali lagi saya tekankan, tipografi itu nggak ada hubungannya dengan salah ketik. Ya, salah ketik itu hubungannya dengan apa? Kalau di bahasa itu ada, kalau fonologi itu bunyi, morfologi itu bentuk kata ya, morfologi itu bentuk kata. Apa ya? Pokoknya dia kaitannya dengan bahasa kalau salah ketik itu. Ya, jadi bukan typo. Ya, tipografi itu bukan tidak terkait dengan konten dari teks itu. Nah, di sini peran dari tipografi, ya, lihat mengapa ini dibikin tebal, mengapa ini tebal, menyolok gitu, ya, ini lebih besar daripada ini. Nah, itu semuanya pendekatan-pendekatan tipografi. Nah, ini menarik lagi, ya, ini teksnya, ya, data teksnya yang menjadi elemen visual, jadi bukan gambar. Ya, bukan gambar. Ini bukan gambar. Ini adalah gambar yang terbentuk, ya, dari teks .cn, .in, .us, .id. Ada yang tahu itu istilah apa? Ya, kalau baca ketemu .ru, .jp, .id, .za, .br. Ini kira-kira apa? Kode negara bukan. Ya, betul, kode negara, tapi dalam bahasan apa ini? Kaitannya dengan apa nih, Helen? Kode internet, betul, domain. Ya, Helen Theodorus, domain. Ini adalah top level domain kategori country code. Ya, jadi kita punya domain kan karisma.ac.id. Ya, karisma.ac.id. Ada .us, ada .br, ada .jp, Jepang, China, India, Indonesia, Rusia, Brasil, Argentina, Kolombia, dan seterusnya. Ya, nah, perhatikan ukuran dari teks .cn, .in, .id ini menunjukkan jumlah pengguna domain kategori country ini. Ya, menunjukkan jumlah pengguna dari domain country. Jadi domain name
di internet itu ternyata paling banyak itu .cn. Ya, kemudian .in. Jadi ukurannya itu menunjukkan banyaknya pengguna. Ya, .id. Mungkin ada yang bingung, wah, apakah di Amerika pengguna server internet itu sedikit sehingga domain US-nya sedikit? Ya, dibandingkan China, Indonesia bahkan hampir sebesar Indonesia. Ya, padahal kalau dipikir mereka internet itu pangkalnya dari sana. Enggak. Masalahnya domain name itu pangkalnya dari sana. Ya, banyak bisnis di US itu tidak menggunakan domain US, tapi mereka menggunakan .com, .org, .gov. .gov itu khusus pemerintahan United States, pemerintahan di Amerika. .mil itu militer Amerika, gitu. Ya, .edu itu universitas-universitas di Amerika, gitu. Ya, jadi banyak bisnis Amerika yang pakai .com, banyak organisasi Amerika yang pakai .org, banyak bahkan kampus-kampus di Amerika itu tidak seperti kita pakai ACID, ya, atau di negara katakanlah di India ACIN, akademik India misalnya, ya, tapi di US ada domain edu itu yang dipakai oleh perguruan tinggi di Amerika, sehingga untuk domain .us sendiri itu sedikit, gitu loh. Ya, kalau di kita KOID, jadi bisnis itu pakai KOID, organisasi nirlaba, pokoknya organisasi mau nirlaba, mau asosiasi atau apa, itu pakai .or.id, sekolah pakai sch.id, lihat belakangnya id. Kemudian kampus seperti kita ac.id, ya, pemerintah pakai GoID, yang bebas masyarakat umum di luar dari kategori tadi pakai web ID dan banyak lagi .id yang lain. Ya, itu. Sehingga pengguna .id di Indonesia cukup banyak. Ya, itu. Oke. Nah, intinya yang kita lihat di sini adalah bagaimana peran dari teks dalam visualisasi. Kalau Anda perhatikan, teks ini penempatannya itu sesuai dengan lokasinya di peta dunia. Perhatikan, ya. Ini adalah Asia Selatan, India, ini Jepang di sini, di atas ini Rusia. Ya, ini kalau kita taruh peta dunia di belakangnya, ini pas. Ya, di plot ini Australia, ini Indonesia, Malaysia di sini, Singapura di sini SG. Ya, Singapura, Zambia, Afrika, ini yang hijau Afrika. Yang biru Amerika, yang merah Eropa, ya. Kemudian yang purple ungu ini adalah Asia dan Oseania. Ya. Perhatikan bagaimana teks itu bisa dimanfaatkan untuk disajikan dalam visualisasi, untuk memperkuat visualisasi, bahkan menjadi elemen visualisasi. Oke? Nah, ini lagi, cuman saya ngambil ini jadi contoh, walaupun sebenarnya tidak terlalu menarik ya, secara desain tidak terlalu baik, secara visual tidak terlalu baik, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kekuatan dari teks. Ya, kalau teksnya nggak ada, dia cuma bunderan-bunderan, gitu kan? Tidak orang nggak ngerti ini apa, gitu. Ya, ini adalah informasi tentang Taman Nasional di Amerika Serikat dilihat dari sisi pengunjung pada tahun 2013. Jumlah pengunjung pada tahun 2013. Ya, ternyata paling tinggi itu adalah Grand Canyon, kemudian Yellowstone dan Yosemite. Ini apa? Gunung-gunung tuh. Ya, ngarai. Oke? Ya, ini intinya bagaimana teks itu digunakan untuk melengkapi informasi. Seandainya tidak ada teksnya, ya cuma bunderan-bunderan yang kita nggak tahu apa, gitu kan? Padahal nama lokasinya penting untuk diinformasikan. Ya, gitu. Kemudian warna, saya nggak ini warnanya menunjukkan usia.
ya, usia dari apalagi Taman Nasional itu. Usianya saya nggak tahu diukur dari sejak kemunculannya di permukaan bumi atau sejak di apalagi namanya sejak dia ditangani secara apa artinya ada manajemennya lah gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini 140 tahun itu berarti mungkin kemunculannya ya. Grand Canyon, oh enggak, Grand Canyon perkiraan antara 90 tahunan, berarti mungkin pengelolaan ya. Kalau Grand Canyon kan itu morfologi geologis ya, bentuk bumi udah dari dulu kayak gitu ya. Mungkin ditemukan ya, kemudian wah ternyata di sini keren jadi tempat wisata. Nah, itu dicatat tahunnya dan itu yang dihitung dari yang menjadi patokan umur. Oke? Perhatikan bagaimana teks itu berperan, walaupun secara desain ini tidak terlalu menarik karena dia tumpang tindih, ya, tumpang tindih. Kemudian saya berharap sih font typeface-nya bukan typeface yang ini, face-nya yang lebih lurus gitu, ya, bukan yang terlalu menari. Nah, so tadi saya menyebutkan font, face, ya, font, typeface, typeface dan font, ya. Type itu kalau dalam bahasa kita teks. Jadi teks itu naskahnya gitu. Ya, teks itu naskahnya, kontennya, isinya. Nah, yang disajikan itu namanya type. Jadi kalau saya katakan visualisasi, nah itu teks, apalagi namanya, itu kata gitu ya, kata teks. Tapi kalau saya tulis, entah itu saya ketik atau saya tulis tangan, maka itu namanya type. Jadi bentuk tulisan dari teks. Ya, bentuk tulisan dari teks atau bahasa desainnya elemen abstraksi dari teks. Wujudnya apa? Wujudnya adalah huruf. Ya, jadi type itu huruf. Ya, nah lagi-lagi saya mau singgung. Huruf apapun yang tampil itu type gitu. Ya, jadi kalau dibilang typo itu berarti hurufnya, kalau misalnya typo itu sebuah kesalahan, katakanlah benar ya, berarti mungkin hurufnya kepotong atau hurufnya tidak jelas. Itu kalau mau dibilang typo oke lah gitu. Ya, bentuk hurufnya tidak terbaca. Ini maksudnya huruf R atau huruf N, ini huruf L atau huruf I. Ya, kalau begitu dibilang typo, ya itu memang tipografi gitu ya. Itu memang masalah tipografi. Tapi salah tulis A jadi B misalnya, A dengan B nggak mungkin salah ya. V dengan B ya, itu salah teksnya, salah konten teksnya gitu, bukan salah tiponya. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau misalnya Anda tulis tangan, ya, Anda tulis tangan, ada yang tulisan tangannya, apalagi namanya, ada yang tulisan tangannya antara L sama I itu sama. Nah, itu tipe, gitu. Ya, jadi secara visual itu itulah tipografi, visual dari teks. Ya, visual dari teks itu adalah type karena bentuknya adalah huruf. Jadi type itu huruf. Kalau cari di kamus, type itu adalah huruf. Nah, bentuk dari huruf atau representasi grafis dari huruf itulah yang kita sebut dengan typeface. Ya, ini typeface ini, ya typeface-nya ini berbeda dengan typeface-nya ini. Ya, lihat typeface-nya ini berbeda dengan typeface-nya ini. Lihat, type-nya sama. Ya, type-nya sama, tapi wajahnya beda.
Bisa dipahami? Ya, type-nya sama, tapi wajahnya beda, typeface-nya beda. Ya, perhatikan huruf Y-nya. Perhatikan huruf Y. Sama dengan ini? Sama nggak? Beda. Beda ya? Ini ada ekor, ini lurus. Nah, itu yang disebut typeface. Beda wajah, ya, beda gambar. Jadi kalau kita bilang typeface itu gambarnya huruf. Ya, lihat huruf Y-nya itu beda gambar kan, sama-sama huruf Y. Type-nya sama-sama Y, tapi bentuknya beda. Ya, F-nya, F-nya, F-nya ada beda nih. Ya, kalau kita lihat dari dekat ini F-nya beda. Ya, ada kemiripan sih, tapi itu adalah typeface yang berbeda. Nah, kalau dibilang jenis huruf, ya, kalau dibilang jenis huruf, Arial Times, apalagi Arial Times, Century Book, ya, itu typeface, ya, itu typeface. Nah, font lain lagi, font itu family. Jadi dia punya typeface sama, bisa sama, tapi ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, lihat. Saya ambil contoh tadi, Arial Times Century. Ya, Arial Times Century. Ini beda face. Ya, beda typeface. Coba Anda buka aplikasi apa gitu yang bisa menampilkan jenis-jenis typeface ya. Nah, Arial, Times, sama Century itu beda typeface. Ya, huruf A pada Arial itu beda bentuknya dengan huruf A pada Times. Beda lagi bentuknya dengan huruf A pada Century Gothic. Ya, itu. Nah, kita ambil yang Arial. Arial itu ada Arial ada Arial Black, ada Arial Nero, ada Arial Round. Perhatikan typeface-nya sama Arial, tapi fontnya beda. Jadi bentuk dasarnya Arial, ya, tapi style dari masing-masing Arial itu beda. Jadi font itu adalah style dari typeface. Ya, lihat ini, ya, ini sama yang di bawah, ini type dengan yang ini satu typeface. Ya, perhatikan huruf Y-nya ini sama huruf Y-nya ini sama. Ya, sama, bedanya ini italic, ini miring. Ya, perhatikan E-nya ini sama E-nya ini sama. Cuma bedanya ini tebal, ya, ini tipis. Nah, beda tipisnya ini, beda ketebalan tipis, beda tebal tipisnya inilah yang kita sebut style atau font. Pak, kenapa di MS Word kita milih font, bukan milih typeface? Karena di MS Word pilihannya itu ada Arial Nero, Arial Black, Arial Round. Ya, tapi coba di aplikasi yang lain, mungkin kalau nggak salah ingat di Photoshop kalau nggak salah, Anda pilih typeface dulu, Arial, Time, Century, ya, itu dulu dipilih, baru kemudian cari ada yang bold italic, ada yang narrow, ada yang, ya kan, fontnya sendiri gitu. Kalau di MS Word semuanya satu. Ya, di situ kita milih gitu. Kita milih Arial Black, Arial Round, Arial Narrow dan sebagainya. Ya kan? Paham ya? Bedanya typeface sama font.
Jadi sampai di sini Anda tidak lagi menggunakan istilah tipe untuk salah ketik, ya. Itu bukan salah ketik, itu bukan urusan tipografi, ya. Kemudian Anda tahu yang mana font, yang mana typeface. Jadi kalau ganti bentuk huruf itu ganti typeface. Ya, kalau ganti style huruf, typeface-nya boleh sama, stylenya beda, itu font. Oke? Nah, ini font anatomi ya, cukup diketahui saja. Di dalam sebuah huruf, ya, itu ada apa? Ada yang pakai ekor, ada yang pakai tanduk, ada yang pakai ekor. Ya, yang ke atas namanya ascender, yang bawah itu descender. Kalau dia ada lubang, ini ada lubang, kita sebut itu counter. Tinggi huruf kecil kita sebut X height, ya, dan tinggi huruf besar itu adalah cap height. Cap height itu adalah capital height. Jadi tinggi huruf besar kita sebut capital height. Yang disebut dengan ukuran dari huruf, ukuran dari font itu adalah point size. Point size itu diambil dari descender bagian bawah ditambah sedikit dengan bagian atas ditambah sedikit. Tapi ada buku lain yang mengatakan font size itu persis pinggir ini sama pinggir bawah ini. Ya sudah, ya no problem lah. Oke, kemudian baseline. Jadi kalau dibilang align, ya alignment pada baseline itu berarti baseline-nya yang bawahnya ini dasar huruf bakal dilewati oleh descender. Ya, descender itu ekor. Oke. Nah, ada font face, ada typeface, ada typeface yang masuk kategori serif dan sans serif. Ini yang dimaksud dengan serif. Ya, serif itu tanduk. Sebentar kita lihat ada bahasan sendiri. Nah, ini ya, type kategori type. Ada serif type, ada sans serif type, ada script, ada specialty, ya, display typeface. Jadi ini khusus, ada simbol. Ya, kita lihat contohnya. Ini adalah serif. Tadi kalau kita lihat anatominya, ini serif. Yang disebut serif itu ekor-ekornya ini, tanduk-tanduknya ini. Ya, tanduk-tanduknya ini. Ini serif ininya. Jadi kalau dibilang serif, itu berarti dia punya tanduk. Lihat ini. Ya, ini ada tanduknya nih. Ya, apa gunanya? Serif itu gunanya kalau kita perhatikan koran, ya ini yang sering dipakai serif itu koran atau majalah, ya itu kan tulisannya satu kecil, dua tidak ada, dia di atas kertas yang kosong, yang polos, ya kan? Nah, serif itu akan membantu kita membaca di satu baris, ya. Kalau dia pakai huruf yang sans serif, ini sans serif. Ini sans serif, ya. Ini sans serif, lihat gundul ya, tidak ada tanduk. Ini serif, ini perbandingan ya, ini memang perbandingan. Compare serif typeface dengan sans serif. Jadi sans serif artinya tanpa serif. Ini ada serifnya, ini nggak pakai serif, gundul. Ya, kalau koran atau majalah itu menggunakan huruf sans serif, ya tidak ada tanduk-tanduk. Itu kadang-kadang kita bacanya. Kita baca satu baris, tiba-tiba bukan tiba-tiba apa, kadang kita tidak sadar kita sebenarnya baca di bawahnya, ya kita sebenarnya membaca bagian bawahnya. Kita tanpa kita sadari kita bisa saja itu bergeser atau berpindah baris. Gitu. Nah, serif itu gunanya supaya kita membacanya masih di baris yang sama, apalagi kalau dia panjang, ya. Koran sih pendek-pendek ya, kolomnya kecil-kecil, satu koran dibagi 7 kolom. Kalau majalah itu kadang-kadang satu halaman majalah dibagi 2. Ya, dibagi 2. Atau baca buku. Baca buku, bukunya lebar, kemudian hurufnya kecil-kecil. Nah, itu biasanya typeface-nya itu diambil jenis serif. Ya, diambil dari jenis serif supaya ada istilahnya ada leading ya, ada panduan.
seolah-olah kita membaca pada satu baris. Itu gunanya serif-serif ini. Ya, nah sementara yang sans serif itu gundul, tidak ada tanduk-tanduk ini gundul. Kalau ini Times New Roman, ya Century, Bodoni, ini jenis-jenis huruf yang serif. Sementara Arial dan kawan-kawan Helvetica, ya, dan lain-lain itu adalah sans serif, tanpa serif. Oke? Yang ketiga adalah script. Nah, script ini disebut script karena ini istilahnya memindahkan tulisan tangan ke cetakan, gitu. Ya, jadi script ini, typeface yang jenisnya script ini kebanyakannya mirip, menyerupai atau mendekati tulisan tangan. Makanya biasanya hurufnya miring karena tulisan tangan kadang miring, apalagi kalau kita nulis cepat itu biasanya miring. Ya, nah tulisan yang menari-nari seperti ini kemudian dikategorikan sebagai script karena mendekati atau menyerupai tulisan tangan. Ya, ini lihat, ini tulisan tangan nih, ya. Gitu. Bahkan sekarang ada tools kita menulis dengan huruf khas kita. Ya, Anda menulis menggunakan tangan, ya, menulis tangan itu biasanya kita punya ciri huruf sendiri. Ya. Nah, itu bisa kita buat jadi versi cetakan. Jadi kita bisa bikinkan file fontnya, ya. Kita bisa bikinkan file fontnya. Jadi kemudian tulisan tangan kita masuk seperti ini, bisa kita pakai di komputer. Ya, ada tools seperti itu. Ya. Nah, ini script. Jadi script intinya adalah menyerupai atau mendekati tulisan tangan, bentuk-bentuk tulisan tangan. Kalau ini dia lebih formal, ya, serif atau sans serif itu lebih formal. Kalau ini sifatnya lebih informal karena biasanya kalau ditulis dengan mesin atau pakai mesin ketik atau mesin cetak itu berarti penting gitu kan. Tapi kalau tulis tangan barangkali ini catatan-catatan kecil saja. Jadi lebih ke informal. Tapi banyak yang cantik-cantik, jadi bagus untuk dijadikan materi penyajian atau elemen penyajian. Oke, kemudian berikutnya adalah ini masih script, ya, ini masih script. Ini adalah kaligrafi, ya, kaligrafi. Jadi ini pakai pena yang penanya pipih, ya, pipih. Jadi pada arah tertentu dia lebar, pada arah arah yang lain dia tipis. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan ini, ya, ini contoh, ya, ini remote. Ujung penanya itu dari arah tertentu dia lebar, tapi, ya, dari arah tertentu dia lebar, dari arah yang lain dia tipis, gitu. Jadi ketika digaris seperti ini, ya, maka akan terbentuk garis yang tebal, tapi kalau digaris seperti ini akan terbentuk garis yang tipis, gitu kan? Nah, itu yang menyebabkan desain bentuk hurufnya seperti ini. Ya, ini adalah variasi tebal tipis dari bentuk pena. Ya. Nah, ini adalah specialty atau display typeface. Ya, ini sudah desain, ini sudah modern. Ya, ini sudah modern. Jadi tidak mengikuti standarnya serif, sans serif atau script. Ya, ini sudah dibuat variasi. Jadi dari huruf yang umum, dari typeface yang umum kemudian divariasikan. Kalau ada yang punya laptop, saya sebut merek, ya, karena cuma satu. Ada yang punya laptop Vaio, ya, Vaio. Pernah ada orang, mahalkah itu laptop yang kayak tulisan lontar? Ya, kalau Anda perhatikan, saya mikir, yang mana laptop yang mirip tulisan lontar? Lama saya pikirin, baru sadar, oh, yang dia maksud itu Vaio. Vaio, ya, itu mirip tulisan lontar memang. Nah, itu masuk kategori ini. Ya, masuk kategori ini. Huruf yang didesain khusus. Ya, itu. Kemudian
ada simbol or picture, jadi gambar. Ya, sebenarnya itu gambar yang dibentuk menyerupai huruf atau bahkan memang gambar betulan. Ya, contoh ini dingbat. Ya, kalau di MS Word itu ada wingding, ada webding. Ya, wingding 1, wingding 2, wingding 3, ada webding 1. Ya kan? Itu simbol-simbol. Ini kalau ini grafik ya, ini gambar yang menyerupai huruf. Ini kalau kalian zoom ya, zoom dari dekat ini terbentuk dari kalau nggak salah orang ya, siluet orang, beberapa orang yang membentuk angka dan huruf gitu ya. Atau begini, ini ya, ini lukisan apalagi gambar yang di dalamnya mengandung huruf. Oke, ini masuk typeface. Ini udah font size ya. Font size tadi, ini lain lagi ya, dinyatakan dalam satuan poin ya, dinyatakan dalam satuan poin, jadi tingginya itu berapa poin. Patokannya ini ya, Pak, ukuran poin itu berapa sih? Ya, satu poin huruf itu berapa sih? Ya, awalnya begini, dulu mesin ketik itu dibuat ya, mesin ketik itu dibuat, hurufnya itu kan permanen ya, hurufnya itu permanen. Nah, itu desainnya mesin ketik itu ukuran hurufnya disebut pika ya, ukuran hurufnya disebut pika, di mana dalam 1 inci ya, dalam 1 inci itu bisa 6 pika. Jadi dalam 1 inci itu ada bisa 6 huruf gitu ya. Nah, jadi kalau satu apa lagi, ini kurang lebih sih ya, 1 pika itu kemudian dikonversi menjadi 12 poin ya. 1 pika itu dikonversi menjadi di komputer ya, dia menjadi 12 poin ya. Jadi 1 poin itu, kenapa kita selalu diberi default ya, nilai default times New Roman 12 poin, karena ukuran 12 poin itu adalah standar 1 pika. Jadi diperkirakan sama dengan ukuran 1 huruf mesin ketik ya, karena kan dulu mesin ketik ya, pakai mesin cetak, mesin ketik ya, supaya ukuran hurufnya sama diciptakanlah ukuran pika ya, di mana 1 pika itu kurang lebih 1/6 inci ya, 1/6 inci 24 ya, 2,4, berarti ini kurang lebih 4 mm lah ya, ini tingginya 4 mm kurang lebih. Nah, 1 pika ini yang disebut dengan 12 poin ya. Jadi kalau 12 poin itu 1 pika. Kalau dikonversi jadi sentimeter kan bandingannya ke inci gitu kan. Bandingannya ke inci, dalam 1 inci ada 6 pika atau 72 poin. Jadi kira-kira kalau 6 pika 1 inci, 1 inci itu kan 2,44 cm ya, 2,4 cm lah ya. Maka itu berarti kalau dibagi 6 ada 4 mm kurang lebih ya, tinggi sini 4 mm. Jadi perhatikan garis ini, kalau kita tarik garis dari sini ke sini, itu 1 poin itu sama dengan 1 pika pada mesin cetak, mesin ketik, atau sama dengan kurang lebih 4 mm ya. Nah, ini bisa jadi patokan. Jadi kalau kalian mau bikin tinggi huruf 30 mm atau 3 cm ya, tinggal dikali dengan 4 ya, 30 kali 4 mm ya kan, bukan 4 mm berapa tuh, nggak bisa. 30, kalau kita mau bikin 30 cm ya konversinya kurang lebih Anda mesti bikin 84 poin ya gitu. Oke, ini ukuran huruf. Jadi kenapa kita selalu patokannya 12 ya, kenapa 12 poin?
Karena 12 font itu sama dengan ukuran standar pada mesin ketik 1 pika. Oke? Nah, inilah yang kita sebut dengan font. Jadi, face-nya sama, ya, face-nya sama, tapi beda arah, ya, beda arah. Tunggu dulu, ini seharusnya ada anunya loh. Saya bikin variasi sebenarnya ini, ya, tapi kok berubah, atau mungkin saya salah copy. Ya, ini sebenarnya ada variasi. Jadi kalau italic ini miring, ini tegak, oblik itu tegak. Ya, beda lebar huruf, ada condensed, ada narrow, ada compress. Ya, perhatikan kalau contoh lagi Arial, ya, ada Arial narrow, ada Arial condensed, ya kan? Ada Arial bold. Ini Arial black. Arial black ini di atasnya bold. Jadi Arial black itu lebih bold. Ya, Arial black itu lebih tebal dari bold. Dia adalah extra bold. Ya kan? Perhatikan ada Arial bold, ada Arial black kan? Nah, gitu. Ada thin, ada fine. Ini tipis banget. Ya, fine itu halus. Oke? Ada Times New Roman. Times New Roman itu satu typeface sama Times. Ya, sama Times New. Tapi dia Roman. Ya, Roman artinya medium. Ukurannya sedang-sedang saja. Lalu ada efek khusus. Efek khusus, apakah garis luarnya saja atau dua garisnya ada inline-nya atau berbayang. Nah, itu semuanya font. Ya, itu semuanya font. Jadi, dari satu typeface, dari satu wajah huruf, ya, itu kita bisa membuat variasi font. Ya, membuat variasi font. Jadi font itu lebih ke style atau variasi dari typeface. Oke? Nah, cocok juga sih kalau dibilang jenis huruf itu typeface, font. Karena Arial sama Arial bold itu typeface-nya sama. Arial sama Arial black, ya, itu typeface-nya sama, tapi font-nya beda. Jadi kalau kita pilih antara Arial sama Arial black, itu memang kita pilih font. Ya kan? Tapi kalau kita memilih antara Arial Times Century Gothic dan lain-lain, itu berarti kita milih typeface. Ya, dalam software desain itu biasanya dibedakan typeface sama font-nya. Ya, font biasanya mereka sebut sebagai style. Nah, ada leading. Leading ini adalah jarak baris. Ya, jarak baris. Kalau tidak ada jarak baris disebut no leading. No leading maka puncak ascender itu bersentuhan dengan ascender di bawahnya. Jadi ketemu dia. Ya, gitu. Diukur dari baseline ke baseline. Ini yang menentukan berapa jarak baris. Ya, jarak baris itu leading. Kemudian ada spacing. Spacing itu jarak huruf. Ini, lihat. Ini optical spacing. Perhatikan ini. Ya, antara A dengan V itu ada ruang kosong di atasnya loh. Ya, antara A dengan V itu ada ruang kosong di atasnya A, ada ruang kosong di bawahnya V. Itu kalau mau diirit ruangnya, maka dia di-kerning. Ya, di-kerning itu artinya dirapatkan dengan space yang kosong tadi itu diisi. Ya, maka dia jadi seperti ini. Ini adalah optical spacing. Nah, yang ini mechanical spacing, tracking itu jarak huruf. Ya, tracking itu jarak huruf. Lihat, ada yang tight, rapat. Ya, ada yang loose, longgar. Jadi kalau jarak hurufnya jauh-jauh, itu kita sebut loose tracking. Ya, longgar. Kalau tight, ketat, ini rapat. Nah, kadang-kadang kalau terlalu banyak, yang tight tracking ini kita susah bacanya. Ya, melelahkan.
Tapi kalau loose tracking juga kadang kita lambat bacanya. Kenapa? Hurufnya jauh-jauh. Ya. Nah, kita pakai untuk desain, kalau memang ruangnya lebar, kemudian teksnya kecil, kita bisa mainkan dengan teknik loose tracking. Ya, tapi kalau dia teks normal yang dibaca secara normal, ya normal aja, nggak usah di loose atau nggak usah di tight. Ya, jangan pakai tight, itu melelahkan. Ya. Nah, untuk memperkuat kesan dari teks atau memudahkan kita menangkap teks, itu biasanya ada variasi, ya. Bisa menggunakan tebalnya, makanya judul biasanya dicetak tebal, kemudian isinya biasa, gitu kan? Atau judulnya di reverse. Di reverse artinya background jadi foreground, ya. Tadinya backgroundnya putih, tulisan hitam, ya dibalik, jadi tulisan putih, background hitam. Bisa, itu menonjolkan judul biasanya. Ini dipakai untuk judul. Ya, atau italic. Kita gunakan italic kalau ada kutipan bahasa asing. Ya, itu. Dan nama. Ini nama. Ya, itu pakai bahasa asing. Lalu ada variasi menggunakan huruf besar, huruf kecil. Ya, kalau dia judul, biasanya semuanya huruf pertamanya huruf besar yang disebut dengan all caps, ya, all caps. Title caps, ya, title caps itu huruf besar dari setiap kata itu menggunakan huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf besar. Capital uppercase, ya, ini yang tadi saya bilang, ya. Ada yang disebut minimal capitalization. Minimal capitalization kalau huruf pertama dari paragraf saja, huruf pertama saja yang ditulis dengan huruf capital. Ya. Maximal capitalization kalau kata-kata utama dalam paragraf ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan, semua kata utama dalam kata hubung nggak dianggap kata utama, ya. Paragraf ditulis dalam huruf kapital. Ini yang kita sebut tadi title case, ya, atau maximal capitalization. Nah, ada catatan di sini, hindari penggunaan capital pada continuous text, karena orang akan membaca di sini pelan-pelan, ya, karena kita seperti melihat kotak-kotak ini, kotak-kotak, ya. Bahkan kadang kita susah membedakan jenis huruf. Jadi kalau teksnya panjang, paragraf, ya. Kalau paragraf, usahakan jangan menggunakan huruf besar semua. Ini kalau kita tulis chat, ini kesannya kita marah-marah. Apa yang ditanya? Variasi teks yang kedua, ini ya. Italic dan capital. Ini ya, Cindy. Jadi pertama bold type atau reverse type. Ini. Ya, bold itu judul pakai huruf besar, kemudian teksnya huruf biasa. Ya, atau reverse. Reverse itu dibalik. Ya, reverse. Oke? Ya, lanjut. Ini ya. Jadi lihat, perhatikan, bedakan dengan ini. Kita lebih gampang membaca ini loh daripada baca ini. Ya, itu. Jadi usahakan kalau nulis paragraf jangan pakai huruf besar semua. Ya. Nah, typeface compatibility. Jadi typeface atau font yang kita bisa gunakan bersama supaya dia jadi lebih menarik. Ini, ya. Jadi begini, kalau kita menggunakan satu typeface atau satu font dari awal sampai akhir, itu kadang-kadang terasa monoton, ya. Bahkan kadang-kadang orang jadi enggan baca teksnya. Padahal mungkin teksnya itu adalah pelengkap yang penting, ya, menjadi bagian dari desain, gitu. Tapi karena teksnya kelihatan monoton, tidak menarik, maka orang cenderung mengabaikan. Ya, apalagi yang malas membaca. Sehingga ada satu saran di mana kita bisa mengurangi kesan biasa, ya, dan menghilangkan kesan membosankan dengan
mengkombinasikan. Ya, tapi kombinasi di sini bukan harga mati ya, kita bisa membuat variasi-variasi yang lain. Ya, contoh, dalam satu desain kita menggunakan bentuk apakah dia gabungan serif dengan sans serif. Misalnya judul-judul utamanya pakai serif, isinya yang kecil-kecil pakai sans serif atau sebaliknya. Ya, jadi kita kombinasikan antara serif dan sans serif. Dekoratif dan normal. Kita kombinasikan yang dekoratif sama yang normal. Kalau saya sendiri menyarankan boleh pakai dekoratif, tapi jangan dekoratif semua. Ya, itu kayak enak bacanya. Ya, kayak overacting gitu. Ya, terlalu bergaya. Maka saya setuju kalau Anda pilih dekoratif dikombinasikan dengan normal. Ya, gitu. Atau divariasikan ketebalan. Ya, antara light, bold, dan reverse. Kalau reverse ini dia jadi lebih pop gitu. Ya, lebih muncul. Bisa dikombinasikan antara ukuran besar sama kecil. Ya, large and small. Jangan satu ukuran semua. Lihat contoh visualisasi yang pertama-pertama saya tunjukkan tadi, ya kan? Beda besar kecilnya, kemudian dikuatkan lagi dengan warnanya. Spacing, ya, cuman ini hati-hati jangan sampai tulisan terlalu panjang, terus kita paksa karena dia judul, misalnya mau pakai stylenya white, ya, padahal tulisannya panjang. Yang nggak harus pindah baris jadi pindah baris, mungkin malah jelek. Ya, wide versus narrow, direction, ya, italic versus normal, kombinasi antara yang miring sama yang tegak. Shape, bentuk, ada condensed, ada normal, ada expanded. Nah, ini ada contoh-contoh yang tadi saya bilang, ada contoh-contohnya. Ya, atau kombinasi huruf besar huruf kecil. Ya. Nah, ada pesan lagi, jangan menggunakan lebih dari satu typeface untuk satu kategori informasi dalam satu halaman. Maksudnya begini, kalau judul kita sudah pakai Arial Black misalnya, ya, kalau judulnya kita sudah pakai Arial Black, maka semua judul di level yang sama itu pakai Arial Black semua gitu. Jangan ada judul kemudian ada judul yang sama di satu halaman itu Arial Black yang bawahnya pakai Century Gothic Bold misalnya, ya kan? Itu tidak dianjurkan, ya, karena nanti terkesan terlalu ramai, ya. Jangan dalam satu halaman usahakan barangkali paling banyak 3 typeface, ya, supaya nggak kelihatan norak. Ya, kemudian kalau dia di level yang sama, gunakan typeface yang sama. Jadi kalau judul udah pakai satu typeface, semua judul harus pakai typeface itu. Kalau paragraf isinya menggunakan satu jenis typeface, misalnya Arial Narrow misalnya, maka semua paragraf isi menggunakan Arial Narrow. Ya, jangan di tempat lain tiba-tiba lain lagi. Keterangan gambar menggunakan Times New Roman Black, Times New Roman Italic misalnya, maka semua keterangan gambar harus menggunakan Times New Roman Italic. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan menggunakan lebih dari satu typeface untuk satu kategori informasi. Gitu. Kalau saya tambahkan, dalam satu halaman desain itu jangan terlalu banyak typeface, ya, gitu. 3 lah paling banyak, ya. Oke. Ini sekarang giliranmu. Saya sudah. Nanti tugas berikutnya minggu depan Anda mulai koleksi, ya, dan mempelajari, hubungkan juga dengan tipografinya. Ya. Oke, ini punya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Natasha. Ini grafik tentang hasil buatan dari Prancis, ada ekspor dan juga impor. Tipe grafiknya itu line chart. Elemen, menurut saya itu elemen yang masuk di dalam grafik ini ada elemen line,
color, dan juga shape. Kalau shape-nya itu saya lihat dari keseluruhan di bagian bawahnya itu ada gambar-gambar. Di situ saya lihat shape-nya, kemudian prinsip desainnya itu kalau focal point itu titik pusatnya ada di grafik yang warna putih. Yang putih aja. Ini Ya, saja. Pak. Bagian ini saja. Bagian ini saja. Sama yang itu yang warna gelap. Oke, lanjut dulu. Kemudian kalau variety-nya itu terdapat pada bagian bawahnya itu yang di bagian ekspor pada beberapa pasar populer. Kemudian balance-nya itu kalau menurut saya itu seimbang, Pak. Kiri kanan sama horizontal dan juga vertikalnya yang di grafik. Itu, Pak. Udah. Iya. Oke, thank you Natasha. Nah, focal point ya, focal point menurut saya gampang sih kita bukanya ya. Itu kita lihat yang dominan ya. Jadi kalau focal point saya pikir bukan cuma ini ya, tapi ini semua membentuk focal point ini. Ya, focal point-nya terbentuk pertama dari ukuran karena dia memang paling besar kan. Ayo, ada yang begitu lihat gambar ini terus langsung lihatnya ke sini kan enggak? Ya kan? Tuh, focal point-nya ini, jadi langsung fokusnya ke sini, baru kita ke atas. Oh, ini judulnya ini, gitu kan? Gitu. Jadi ada istilahnya hierarki visual. Kalau cerita focal point itu ada istilah hierarki visual. Mana yang pertama kita lihat, kemudian mana yang berikutnya. Nah, oke, cocok. Ini dominannya pakai line ya, bermain dengan garis. Nah, kalau dibilang variety, kalau dibilang unity-nya itu adalah bentuk ini sama kok, ya. Dimainkan dengan garis-garis, ya kan? Garis-garis. Ya, Pak. Nah, coba Anda bayangkan kalau dia tidak berwarna, ya. Bayangkan kalau dia tidak berwarna, maka itu dominannya garis, ya, dominannya garis. Nah, variety-nya adalah warna. Jadi ini bentuknya semuanya sama, hanya memang karena grafiknya mengharuskan dia datanya mengharuskan dia lari ke sini gitu ya. Ini sebenarnya desain bentuknya sama, garisnya sama. Jadi itu jadi unity-nya. Kemudian warnanya menjadi variety. Ya, perbedaan warna di sini jadi variety. Ya, gitu. Kalau ini nggak berwarna itu monoton tuh. Ya kan? Gitu. Kemudian balance oke, ya, horizontal nih, seimbang kiri kanan ya, gitu. Kalau atas bawah sih enggak, karena di sini beda sama ini. Ini kalau kita mau cari seimbangnya, dia kira-kira garis keseimbangannya itu di sini. Kenapa? Karena ini berat nih, ya. Ini dominan dibandingkan yang atas. Ngerti maksudnya? Ya, ini yang bawah ini lebih dominan dibandingkan yang atas. Jadi kalau kita mau seimbangkan secara vertikal, titik seimbangnya itu di sekitar sini, bukan di tengah-tengah. Jadi dia nggak masuk simetri. Ya, kalau dia imbang kiri kanan persis itu berarti simetri. Oke, thank you Natasha. Thank you, Pak. Perasaan saya ada dua tadi ya? Ada dua tadi. Ini bukan ada yang punya di sini ya? Adakah? Bukan, ini saya yang tambahkan. Bukan. Saya ingat saya tadi ada dua yang saya pilih, kok cuma satu. Ya udah, yang satu Anda belum beruntung. Ada sih saya simpan, don't worry ya, hanya nggak presentasi ya, karena mesti dimasukin lagi. Oke, saya kira itu dari saya ya, ditambah dengan Natasha. Ada yang mau tanya dulu? Silakan.
Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi itu minggu depan kita punya tugas, kita cari uh, tapi kita bahas tentang tipografi ya di dalamnya. Boleh, kayak sekarang kan Anda bahas tentang yang Anda kumpulkan sekarang ini, yang tugas 11 kan, Anda bahas tentang warnanya, tentang elemennya, ya, tentang prinsip-prinsipnya, itu boleh, tapi minggu depan sudah harus ditambahkan tipografi. Oh, jadinya lebih Ya, dominan. bukan dominan, mau bahas tipografinya juga boleh, artinya kalau desain yang, ya oke, dominan tipografi lah, boleh, cocok. Oh, ya. Ya, gitu. Tapi kalau mau bahas yang lainnya, masih mau bahas warnanya boleh, mau bahas elemennya juga boleh. Ya, tapi kali ini kita fokus ke tipografi. Oke ya? Oke, makasih. Masih ada yang menjelaskan angka-angka. Saya nggak butuh jelasin angka-angka. Ya, kita cerita desain kok ini. Ya, jadi ada sebenarnya yang dia punya koleksi bagus, menarik, keren, saya suka, tapi saya nggak pilih. Bahkan saya tidak ambil, ya, saya tidak ambil. Kenapa? Dalam penjelasannya dia lebih banyak menjelaskan tentang kayak bikin paper gitu loh. Ini produk Prancis bla bla bla. Bukan Natasha ya, ini cuma contoh aja. Ya, dipanjang-panjangkan gitu loh. Ya, dipanjang-panjangkan. Yang saya mau dipanjang-panjangkan dengan konsep desainnya, bukan dipanjang-panjangkan tentang datanya. Ya, udah dulu tentang datanya oke. Tapi sekarang kita lebih ke konsep desain. Oke, ya ada yang dipanjang-panjangkan sampai ngutip segala macam yang berhubungan dengan itu, ya perlindungan anak segala macam. Enggak, ya kita cerita tentang konsep desainnya kok. Ya, ada saya dapat yang apa lagi namanya? Sebenarnya koleksi yang dia tampilkan, yang dia kumpulkan itu bagus, ya secara desain. Tapi saya diskualifikasi karena penjelasannya tidak fokus ke konsep desain. Oke, jadi Anda mesti sesuai dengan yang saya minta. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sebelumnya saya sampaikan besok saya minta siap ya. Saya karena mata kuliah besok itu adalah praktikum. Jadi kalau Anda tidak siap untuk praktek, berarti kita tidak bisa kuliah. Ya, kalau Anda tidak siap, Anda tidak mengerjakan apa yang saya minta, ya udah kita tidak usah kuliah. Ya, supaya tidak terjadi seperti minggu lalu. Ya, kalau saya lihat tidak ada respon, tidak ada yang ini, ya udah kita hentikan. Ya, karena mata kuliah besok itu, mata kuliah kita hari Rabu itu adalah praktikum. Jadi Anda harus siap dengan peralatan atau perlengkapan praktikum. Ya, Pak, saya nggak punya laptop. Kampus buka. Ya, kampus buka. Kamu ke kampus ketemu Ibu Marlina. Ibu, saya ada kuliah dengan Pak Sofian harus pakai perangkat. Oke, itu bisa. Saya sudah kasih Ibu Marlina. Ya, jadi jangan jadi alasan. Ya, saya tidak mau seperti minggu lalu terjadi. Ya, jadi saya minta Anda siapkan untuk besok. Oke? Ya, kalau tidak ada lagi, saya kira demikian yang saya bisa sampaikan hari ini, yang bisa kita bahas untuk hari ini tentang tipografi. Mudah-mudahan melengkapi pemahamanmu tentang konsep desain. Ya, memang sekali lagi saya bilang, karena kita bukan fokus ke desain visual grafik, ya, desain grafis, desain komunikasi visual, kita hanya perlu memahami konsep desain untuk menyajikan visualisasi. Ya, jadi waktu kita harus dibagi antara visualisasi data sama konsep desainnya. Ya, mungkin besok masih cerita konsep desain lebih kepada layout minggu depan ya, lebih ke layout. Tapi layout juga nggak susah-susah amat kok. Ya, oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai ketemu di kelas praktikum besok. Saya harap Anda bersiap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Makasih, Pak. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak.